Shalom Bapak Ibu semua, apa kabarnya? Maaf sudah lama kita tidak bersama-sama di udara. Hari ini kita berjumpa kembali dan kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 8 bagian B. Akan tetapi jika anak manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saya ulangi, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Bapak Ibu Saudara sekalian, kedatangan Tuhan semakin hari semakin dekat. Gereja harus mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan. Betapa penting kita semua yang masih diberikan kesempatan untuk kembali mengoreksi diri kita, untuk kembali mempersiapkan diri kita, apakah kita benar-benar sudah siap. Tuhan Yesus berkata, adakah iman ketika aku datang? Saudara-saudara, gereja harus dewasa ketika Yesus Tuhan datang. Dewasa tidak berbicara kepada umur, tidak bicara berapa banyak pelayanan. Dewasa di dalam iman tidak berbicara seberapa sibuk kita dengan pekerjaan Tuhan. Tapi dewasa mempunyai sebuah arti. Karakter iman semakin kuat, semakin berkembang. Itu arti kata dewasa yang pertama. Jadi dewasa itu penting sekali bagi kekristenan. Dewasa dalam arti mengenal Tuhan, mengenal pribadinya Tuhan. Dan dewasa dalam arti karakter kita semakin hari semakin mengalami perubahan. Ada banyak begitu orang ke gereja puluhan tahun tapi tidak mengalami perubahan karakter dan sikapnya. Ada banyak orang sibuk pelayanan tapi karakternya itu sangat tidak mendukung sama sekali. Sehingga orang melihat dia menjadi batu sandungan. Bapak Ibu Saudara, dewasa itu berbicara orang yang sudah mengerti, orang yang sudah paham, orang yang tidak egois, orang yang tidak hanya menuntut. Dewasa itu adalah orang yang berjalan dengan kasih. Orang yang dewasa itu memberi. Memberi apa yang pertama? Memberi dirinya untuk Tuhan. Roh, jiwa, tubuhnya untuk Tuhan. Nah, ada satu ayat firman Tuhan, Ibrani pasal 5 ayat ke-11, saya akan bacakan. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras ialah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Banyak orang ke gereja tapi karakternya, sikapnya, imannya tidak dewasa. Manusia badaninya memang sudah dewasa, sudah tua. Tapi manusia rohnya tidak dewasa. Buktinya apa? Dia tidak suka pengajaran-pengajaran yang keras, makanan keras. Makanan keras itu berbicara tentang kebenaran. Nah, kebenaran itu berbicara tentang apa? Hidup kekudusan. Isi kebenaran tentang penghakiman. Isi kebenaran tentang surga dan neraka. Nah, orang yang dewasa akan terlatih panca inderanya dan dia akan menguasai dirinya dengan kebenaran firman. Seseorang disebut dewasa kalau dia mengerti tujuan panggilan dalam hidup dia. Itu dewasa, Pak. Kalau anak kecil selalu makanannya renyah-renyah saja, remah-remah saja, makanan yang ringan-ringan saja. Dia kalau makanan sehat tidak mau, makanan sehat itu pahit, Pak. Pahit pasti isinya tidak enak. Kalau kita bicara, saudara datang ke gereja pasti terima berkat.
terima berkat terus dan terus. Tanpa karakter kita, tanpa diproses dengan Tuhan, itu menunjukkan ketidakdewasaan. Sehingga ketika kita mengalami masalah, yang pertama nyalakan Tuhan, yang kedua nyalakan diri sendiri, yang ketiga nyalakan orang lain, yang keempat nyalakan keadaan. Akhirnya kita sering menuntut Tuhan, sehingga menjadikan Tuhan itu seperti ATM. Itu Kristen tidak dewasa, hanya sekedar mengejar berkat, mengejar mujizat, tapi tidak mengejar perkenanan akan Tuhan. Kekristenan yang dewasa adalah mengejar perkenanan akan Tuhan. Makanya Tuhan berkata, adakah iman di bumi kalau aku datang? Orang yang beriman adalah orang yang dewasa karakternya, yang bukan hanya menerima susu saja, tapi menerima ajaran tentang kebenaran. Sebab anak kecil hanya menerima susu, tapi makanan keras adalah untuk orang dewasa, yang karena mempunyai panjang dan terlatih untuk membedakan yang baik dari yang jahat. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa Bapak Ibu sedang menanjak ke sana, memulai hidupmu, meminta perkenanan akan Tuhan. Yang kedua, dewasa ini maksud adalah kita ada gambaran mempelai adalah orang yang dewasa, bukan anak kecil. Adakah anak kecil 3 tahun sudah jadi mempelai dan menikah? Tentunya tidak. Tentunya adalah seorang yang gadis yang sudah dewasa, baru dia dipersiapkan menjadi seorang mempelai. Kita adalah mempelai Kristus. Yang Tuhan inginkan kita menjadi gadis bijaksana. Kita dewasa menjadi seorang yang dewasa, menjadi seorang gadis yang siap dipinang. Dan ada hidup benar bijaksana. Dan banyak orang tidak bijaksana, membuat waktu, belajar dengan pelayanan, belajar dengan keadaan, belajar dengan situasi yang sulit. Kadangkala tidak menjadikan dia seorang menjadi dewasa. Tapi mempelai yang dewasa adalah dia persiapkan dirinya dengan baik. Dia persiapkan minyak. Dia persiapkan api yang selalu menyala. Artinya Bapak Ibu semua udah tahu betapa penting kita menjaga, berjaga dan menjaga. Berjaga-jaga kedatangan Tuhan, menjaga kekudusan hidup, menjaga tingkah laku kita. Tanpa kekudusan kita tidak akan melihat Tuhan. Itu dewasa, Pak. Jadi orang dewasa adalah orang yang mempersiapkan diri, kekudusannya, kesuciannya, pertobatannya, menjelang mempelai laki-laki akan datang menjemput. Dewasa yang ketiga artinya seperti digambarkan pohon yang berbuah. Alkitab menulis dalam Yohanes pasal ke-15. Ayat 1, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kalau Bapak Ibu ingin menjadi dewasa, semakin berbuah, semakin berubah, semakin diurapi, semakin dipakai Tuhan, hanya satu caranya Pak yang Tuhan kerjakan, dibersihkannya ranting itu. Ranting memang sudah berbuah, tapi supaya berbuah lebih lebat, Tuhan katakan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya Pak, ia lebih banyak berbuah. Itu Bapak Ibu. Jadi apa yang Tuhan bersihkan? Sampah dalam hati kita. Kecewa, iri hati. Orang yang dewasa Pak tidak suka merajuk. Orang yang dewasa tidak suka tersinggung dengan khotbah-khotbah yang begitu keras. Orang yang dewasa selalu menerima dan dia camkan, dia renungkan. Apakah ini buat saya? Apakah ini mengenai saya? Kalau mengenai saya tentunya aku bertobat. Itu orang dewasa. Dan orang yang dewasa siap dibersihkan. Seperti ranting yang berbuah dibersihkan lebih lagi. Mungkin saudara sekarang sedang dibersihkan oleh Tuhan. Sampah-sampah di dalam hatimu
Supaya apa? Engkau semakin dipakai Tuhan, engkau semakin diberkati, engkau semakin berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 4. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Karena ia tidak tinggal dalam pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Berbuah dan berubah dengan kekuatan kita sendiri, Bapak Ibu, tidak akan mampu. Hanya satu, Pak, kita tinggal di dalam firman. Ketika kita tinggal dalam firman, apa yang terjadi? Itu yang membuat firman membuat perubahan dalam diri kita. Benih yang ajaib itu akan merubah karakter kita. Benih yang ajaib itu akan merubah cara bicara kita. Benih yang ajaib itu akan merubah paradigma kita. Cara berpikir kita akan beda. Kenapa? Kekuatan Roh Kudus melalui firman Allah akan mengubah setiap orang. Kalau berubah dengan cara kita, no, tidak bakal bisa. Tidak bakal bisa. Makanya Alkitab berkata di ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting dari barang, siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak bisa Bapak Ibu. Gak bakal bisa. Di luar Yesus yang ada perubahan hanya semu. Situasional. Kalau aku berkumpul dengan kelompok A, saya akan seperti kelompok A. Kalau aku berkumpul dengan baju merah, aku akan pakai baju merah. Aku berkumpul baju biru, aku pakai baju biru. Situasional dan tidak paten. Karena apa? Hanya ingin cari aman. Tetapi orang yang tinggal dalam Kristus, perubahannya mendasar dari hatinya berubah. Jiwanya berubah. Dan apa yang dia keluarkan juga akan berbeda. Itu dia Bapak Ibu. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Itu Bapak Ibu. Ayo dewasa tinggal dalam Kristus, melakukan firman, itu baru dewasa. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu semua, dan doa saya dimanapun saja berada. Kasih Tuhan bersamamu, darah Yesus bersamamu. Saya berdoa, persiapkan diri kita semua untuk Tuhan. Kedatangan Tuhan semakin hari semakin dekat. Kalau engkau sedang lemah, kuatkan firman Allah pakai pada hari ini. Kalau engkau sedang sakit penyakit, darah Yesus menyembuhkan engkau. Engkau sedang beban berat, dengar, tinggal dalam firman. Dan firman itu akan membuatmu berjalan dan kuat. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Doa saya Bapak Ibu diberkati. Kiranya tetap semangat, tetap menyala, tetap melayani Tuhan, tetap setia dengan Tuhan. Jangan pernah mundur dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.